Oke, halo guys. Balik lagi hari ini di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kita masuk untuk IHSG Daily untuk hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023. Dan hari ini saya akan mulai dengan data ekonomi teman-teman ya, yang nanti malam akan dirilis per tanggal 10 Agustus. Jam setengah 8 malam ada berbagai data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis. Di antaranya ada data inflasi, kemudian data CPI, dan juga data jobless claim ya, yang cukup penting nih. Dengan inflasi, berdasarkan konsensus para analis ya, ini inflasi Amerika Serikat mengalami sedikit kenaikan di angka 3,1%. Tentunya kita masih perlu pantau untuk hasilnya bagaimana nanti jam setengah 8 malam, karena bagaimanapun akan cukup berpengaruh ya kepada market global, khususnya di Indonesia teman-teman. Oke, itu sekilas untuk data agenda ekonomi yang kita perlu pantau. Kemudian hari ini untuk indeks kita secara penutupan berhasil menguat 0,26% di level 6.893. Dan hari ini terlihat banyak juga yang mengalami rebound ya teman-teman ya. Terlihat cukup netral hari ini. Kita langsung cek secara sektoralnya. Hari ini secara sektoral terlihat walaupun mayoritas cukup hijau, cuman kalau saya bilang hari ini cukup netral ya untuk marketnya, nggak terlalu banyak pergerakan juga. Dari segi sektoral yang cukup menguat dari sektor energi dan juga sektor transportasi ya di sini. Setelah kemarin mungkin mengalami koreksi, jadi saat ini mengalami rebound. Sedangkan yang cukup tertekan hari ini dari sektor industri dan juga sektor properti. Lalu untuk rupiah, so far kita pantau sedikit menguat di angka 15.180-an untuk 1 dolar Amerika Serikat. Kemudian kita langsung lihat ke teknikalnya untuk charting dari IHSG. So far sebenarnya masih belum nggak kemana-mana ya untuk IHSG kita. Pergerakannya masih cenderung untuk sideways aja. Di sini seperti yang saya juga gambarkan dari beberapa hari yang lalu, teman-teman. So far pergerakan IHSG masih bergerak dalam triangle di sini, teman-teman ya. So far dia membentuk semacam triangle dan posisinya udah mendekati untuk di ujungnya ya. Jadi kita akan lihat sebentar lagi apakah secara pattern konsolidasinya akan dia bergerak untuk ke atas atau akan break ke bawah teman-teman. Namun kalau misalkan dia break ke atas pun ini belum pertanda bahwa akan langsung breakout ke atas ya. IHSG kita masih struggling nih dengan resisten di kisaran 6.950-an. Dan juga kalau misalkan dia breakdown, masih ada support yang akan dituju, yaitu di sekitaran 6.840. Jadi so far memang pergerakannya nggak gitu signifikan untuk IHSG kita. Jadi mungkin sementara kita nggak bisa banyak bahas ya untuk kondisi dari IHSG teman-teman. Oleh karena itu hari ini mungkin saya akan lebih banyak bahas dari segi berita dan juga emiten update teman-teman. Dan hari ini tepat ya tanggal 10 Agustus itu merupakan hari ulang tahun dari Bursa Efek, yang dimana tanggal 10 Agustus merupakan hari ulang tahun ke-46 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia teman-teman yang sempat berhenti. Dan dari berbagai aspek pertumbuhan pasar modal RI dapat dilihat dari jumlah emiten yang terus juga bertumbuh. Contohnya sepanjang 2023 nih terdapat sebanyak 62 emiten baru yang mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. Dan hingga saat ini lebih dari 800 emiten sudah tercatat dalam pasar modal Indonesia. Kemudian dari segi kinerja ya untuk IHSG kita untuk di ASEAN berada di peringkat 3 nih, cukup bagus. Kemudian dari Asia Pasifik yaitu regionalnya itu di peringkat 9. Sedangkan secara global IHSG berada di peringkat 31 teman-teman. Kemudian secara jumlah investor juga mengalami perkembangan ya. Dari sepanjang 2,5 tahun terakhir contohnya
menurut data dari Kustodian Central Efek Indonesia, pada 2001, pasar modal RI mengalami kenaikan jumlah single investor identification mencapai 92,99%. Kemudian di tahun 2022 kenaikannya sebesar 37,68%. Dan sepanjang tahun ini sudah mengalami kenaikan sebanyak 10,75%. Jadi bisa dibilang rakyat Indonesia ya mulai mengenal dan mengerti untuk dari segi investasi saham, yaitu pasar modal teman-teman. Yang which is cukup bagus, harusnya semakin berkembang ke negara maju, harusnya semakin banyak masyarakat yang semakin mengenal untuk dari segi investasi ya, khususnya dari pasar modal teman-teman. Jadi itu sekilas untuk beritanya ya, yang dimana hari ini tepat banget nih kita merayakan hari ke-46 ulang tahun ke-46 Bursa Efek Indonesia teman-teman. Kemudian kita akan bahas selanjutnya ini dengan berita dari Waskita ya teman-teman ya. Kan kemarin saya bahas nih di hari, kalau nggak salah di hari Selasa ya, itu yang dimana Waskita sebenarnya sekarang ini masih disuspend dikarenakan mereka gagal bayar untuk obligasinya. Jadi di sini mungkin seperti yang kemarin saya mention, kita butuh tangan pemerintah nih untuk menyelamatkan dari Waskita ini. Dan mungkin ini salah satu cara ya untuk bagaimana menyelamatkan Waskita, yaitu dengan cara melakukan merger dengan Utama Karya teman-teman. Jadi di sini rencananya Menteri BUMN ya, Erick Thohir akan melakukan rencana untuk mengkonsolidasikan atau namanya merger antara PT Waskita Karya dengan PT Utama Karya teman-teman. Jadi ini sekilas dari yang kemarin yang sempat saya bahas. Kita masih butuh untuk keajaiban nih bagaimana Waskita diselamatkan, dan mungkin ini merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Waskita teman-teman. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah di sini kita masuk untuk emiten update ya, yang dimana hari ini kita lihat dari Bank Mandiri yang lagi-lagi untuk direkturnya kembali menyerok ya saham Bank Mandiri dengan mengeluarkan dana 2,02 miliar rupiah. Kita akan coba lihat untuk beritanya. PT Bank Mandiri mengumumkan transaksi pembelian saham oleh Direktur Perseroan, yaitu Agus Dwi Handaya. Direktur tersebut membeli saham Bank Mandiri sebanyak 350.000 saham pada harga 5.775 per lembar sahamnya, yang dilakukan pembelian pada 4 Agustus 2023 dengan tujuan untuk investasi teman-teman. Jadi dengan harga tersebut maka dana yang dikeluarkan sebesar 2,02 miliar rupiah. Jadi ini dari Direktur Bank Mandiri yang kembali membeli untuk sahamnya ya dengan tujuan investasi. Jadi mungkin mereka masih yakin bahwa Bank Mandiri ini kinerjanya ke depan masih cukup bagus. Jadi harusnya masih bisa mengalami kenaikan. Nah, oleh karena itu kita akan coba lihat langsung dari segi teknikalnya untuk Bank Mandiri. Nah, udah lama nih kita nggak update untuk Bank Mandiri so far. Kemarin Bank Mandiri setelah dia berhasil breakout dari resistnya nih di 5.500 di sini ya. Sempat breakout di sini di 5.500, kemudian sedikit konsolidasi kecil. Lalu akhirnya sampai sekarang kembali rally teman-teman. Bahkan hari ini kembali mencetak all time high ya. Tadi sempat tertingginya mencapai di 6.000 nih untuk harganya. Namun secara closingan di 5.975. Nah, untuk Bank Mandiri ini sebenarnya cukup bagus, masih sangat uptrend menurut saya. Dan secara harga udah mencapai all time high. Mungkin saya akan ukur ya menggunakan dari swing low-nya nih. Dari swing low-nya saya tarik garis Fibonacci.
kepada swing low-nya. Maka kalau misalkan kita ukur menggunakan Fibonacci, untuk target sebenarnya Bank Mandiri ini mencapai 0,618 nih, itu di kisaran 6.275 teman-teman. Jadi bukan nggak mungkin ya, Bank Mandiri mungkin akan bisa menguji ke sana. Kalau saya pun juga jujur nggak tahu akan sampai kemana, karena posisinya sekarang juga udah mencapai all time high. Jadi hanya para bandar mungkin yang menggerakkan Bank Mandiri ini yang tahu mau dibawa kemana sampai dengan Bank Mandiri ini. Namun kalau misalkan kita ukur menggunakan Fibonacci, maka target terdekatnya sebenarnya sampai ke kisaran 6.200-an. Jadi oleh karena itu makanya kenapa tadi kita baca Direktur Bank Mandirinya masih berani ya untuk spekulasi untuk beli Bank Mandiri di posisi atas juga di kisaran 5.700 yang terbilang cukup tinggi ya secara harganya. Dan kalau saran saya untuk kalian semua yang mau coba spekulasi dari Bank Mandiri, lebih baik ya menunggu ketika nanti terjadi koreksi, teman-teman. Mungkin bisa nunggunya di 5.700, kemudian 5.600 sampai dengan 5.500 ya, kalau misalkan dikasih nih. Karena di area tersebut yang merupakan area support untuk Bank Mandiri. Kalau misalkan posisi sekarang nih lagi naik-naiknya, jangan di FOMO-in ya, karena kita nggak tahu kapan dia akan reject dan nantinya akan terkoreksi nih. Jadi saran saya lebih baik menunggu nanti ketika mengalami koreksi, baru pada saat itu teman-teman bisa lakukan untuk spekulasi dari Bank Mandiri ini. Oke? Itu update ya untuk sementara dari Bank Mandiri yang udah lama kita nggak bahas nih. Dan kita mungkin akan bahas juga dari teman-temannya nih, dari Bank BCA juga, kita lihat sekilas. Untuk Bank BCA di sini juga cukup menarik. Ini Bank BCA udah mencapai resist terakhirnya ya di 9.400. Ini posisinya udah benar-benar mau menuju breakout. Dan harusnya sih feeling saya harusnya melihat teman-temannya seperti Bank Mandiri dan juga Bank BRI yang udah duluan mencatatkan all time high. Harusnya dari Bank BCA ini juga perlahan akan bisa kembali mencetak harga tertingginya, teman-teman. Karena secara weekly juga cukup bagus, secara trend juga masih cukup oke menurut saya. Jadi ini kita masih perlu aja lihat sebenarnya kalau misalkan Bank BCA dia bisa closing-kan di atas 9.400, itu pertanda akan kembali bisa menguat, teman-teman. Oke, itu untuk sekilas dari Bank BCA. Jadi buat teman-teman yang pegang dari Bank BCA, harusnya masih cukup oke, masih bisa disimpan sambil menunggu ya apakah Bank BCA ini mampu breakout ke atas 9.400 nih. Oke, itu sekilas untuk Bank BCA. Kemudian Bank BNI. Nah, di sini ini Bank BNI juga cukup menarik ya. Ini bank yang cukup ibaratnya ketinggalan menurut saya. Karena dia secara harga posisinya masih ibaratnya masih di bottom, teman. Di sini juga sebenarnya cukup bagus untuk Bank BNI melihat teman-teman bank lainnya seperti Bank BCA, Bank Mandiri dan juga Bank BRI yang udah melaju duluan ya. Jadi bisa dibilang Bank BNI ini cukup telat pergerakannya. Namun ada potensi menarik menurut saya nih. Karena terakhir dia berhasil bertahan di atas supportnya kurang lebih di 8.650 ya. Ini berhasil bertahan di support, kemudian kembali rebound. Nah ini kalau misalkan mau coba spekulasi bisa nih teman-teman, menurut saya bisa dipantau di dekat-dekat support nih di kisaran 8.950. Kalau misalkan nanti Bank BNI dia koreksi mungkin menguji ke angka tersebut, menurut saya ada potensi dia bisa kembali rebound dan menguat. Yang harusnya sih kalau misalkan Bank BCA, Mandiri dan juga BRI itu bisa menguat, harusnya bank ini juga akan ke-trigger, teman-teman.
Jadi masih cukup bagus, bisa dipantau untuk Bank BNI yang secara pergerakan cukup lagging, cukup lambat. Namun secara potensi mungkin bisa mengejar seperti bank-bank yang lainnya ya. Jadi bisa dipantau untuk Bank BNI juga. So far sebenarnya juga masih berada dalam konsolidasi di sini dalam triangle yang cukup besar. Namun menariknya secara weekly dia masih bertahan ya, survive jadinya. Oke, jadi menarik untuk Bank BNI bisa dipantau teman. Kemudian yang terakhir Bank BRI. Nah ini Bank BRI terlihat cukup struggling ya sebenarnya untuk Bank BRI ini. Dia terakhir mencapai di 5.750 sebagai harga terakhirnya yang dicapai oleh Bank BRI. Ini posisinya sebenarnya dia cukup apa ya kalau saya bilang nih, nggak mampu untuk breakout ya ke atas lagi nih, jadi nggak mampu untuk menguat lagi. Dan ditakutkan kalau misalkan seperti ini dia posisinya malah akan terjadi koreksi teman-teman. Namun so far sebenarnya kalau misalkan dia belum jebol dari 5.600 ya, ini memang pergerakannya masih dalam area konsolidasi di kurang lebih di sini ya area konsolidasinya. Jadi buat kalian yang ada holder dari Bank BRI bisa dipantau aja nih. Kalau misalkan dia jebol dari 5.600, ada potensi sebenarnya bisa kembali terkoreksi. Namun kalau misalkan dia mampu berhasil breakout lagi ke atas, harusnya ada potensi bisa kembali menguat lagi. Oke, jadi melihat dari bank-bank yang cukup bagus secara potensi, harusnya untuk indeks kita nih, dari segi charting IHSG kita perlahan menurut saya akan kembali diangkat dan nggak menutup kemungkinan ya dalam waktu sebulan ke depan akan mampu untuk breakout ke atas nih dari segi resistennya di kisaran 6.960-an teman. Namun kita masih perlu konfirmasi lebih lanjut bagaimana IHSG kita bergerak. Yang pasti akan saya update setiap harinya untuk update market ya teman-teman. Jadi pastikan kalian stay tune di channel ini. Oke? Dan juga berakhir pembahasan kita hari ini untuk IHSG Daily untuk hari Jumat ya, besok tanggal 11 Agustus di tahun 2023. So, thank you guys untuk atensinya ya di video kali ini. Jangan lupa untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trading.